Tidak semua hal buruk yang terjadi dalam hidup kita itu adalah murni keburukan. Karena baik menurut Anda belum tentu baik menurut Allah. Buruk menurut kita belum tentu juga buruk menurut Allah. Artinya apa? Kesimpulannya adalah semua yang terjadi pasti yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Untuk videonya dibuat sore hari ya. Dan kapanpun dimanapun Anda menyaksikan video kali ini, selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk Anda semuanya. Berkah berlimpah untuk Anda dan dimudahkan semua urusannya. Terima kasih buat Anda yang selalu stay, dan terutama ada sekitar 6-7 video itu powerful banget. Bagaimana mencapai 100 juta pertama. Ada 7-8 video kalau nggak salah ya, tapi semuanya terhubung. Jadi Anda tinggal bikin playlist sendiri aja, Anda copy linknya, paste ke notepad Anda, nanti Anda tonton secara berulang. Dan kali ini untuk memperkuat spiritualitasnya, yaitu ketauhidannya ya. Karena gini, saya yakin di antara Anda semuanya punya satu alasan kenapa Anda ngeklik video saya. Yakin banget saya, Anda punya alasan kenapa Anda ngeklik video saya. Dimana di thumbnailnya menjelaskan proses kesuksesan itu seperti apa dan kegagalan itu seperti apa. Mungkin Anda ingin mencari celah jawabannya sebenarnya dari mana gitu loh. Jawaban yang Anda cari itu sebenarnya jawabannya seperti apa ya, dari pertanyaan Anda. Nah, saya mau kembalikan Anda pada fitrahnya manusia. Manusia itu Allah katakan itu sebenarnya putih bersih ya. Artinya manusia itu Allah berikan kelebihan yang sangat luar biasa. Anda harus sadar, yang saya sebut manusia berarti semuanya tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Tapi kelebihan ini hanya berlaku bagi mereka yang berkesadaran. Sadar akan apa ya? Sadar akan banyak hal. Terutama sadar akan diri kita ini tidak akan pernah lepas dari Allah gitu ya. Dan sebenarnya semua kesulitan itu pasti akan terlewatkan dengan sendirinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani manusia itu di luar batas kemampuannya, itu nggak mungkin. Kalau hari ini Anda merasa mentok, bukan berarti nggak ada solusinya. Mungkin perlu dipindahkan sedikit cara berpikirnya, ternyata solusinya ada di depan mata, cuma Anda tidak ambil kesempatan itu. Mungkin, bisa saja seperti itu. Atau mungkin Anda ngerasa putus asa hari ini. Datangnya video saya ini jangan-jangan solusi. Karena sekalipun itu memang teknik dari algoritma, maunya algoritma, tapi tidak mungkin datangnya video saya ini tanpa sebab, itu nggak mungkin. Ya, kalaupun algoritma kan random ya. Kenapa harus video saya? Kenapa nggak video yang lainnya, pengembangan diri yang lainnya? Kenapa harus video saya, kan begitu? Nah, kembali lagi bahwa kita itu sangat erat, sangat kuat hubungannya dengan Allah. Jadi jangan dulu berputus asa. Wala tayasu min rohillah. Jangan pernah berputus asa di jalan Allah. Ya, mutlak teruslah berharap kepada Allah. Bergantung mutlak kepada Allah. Nah, untuk membantu Anda kembali ke fitrahnya manusia, fitrahnya Anda bahwa manusia itu nggak akan pernah putus hubungannya dengan Allah, kembali ke kemuliaan manusia, menyadari bahwa Anda mungkin hari ini yang ngerasa jauh dari Allah, bahkan merasa tidak mendapatkan pertolongan Allah, segera itu diperbaiki ya. Karena Allah mengatakan dalam Quran itu kan, di Al-A'raf ya, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Allah mengatakan, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Lalu kita yang ada di dalam rahim ibunda kita ini menjawab, qalu bala syahidna. Ya Allah, betul, Engkau Tuhan kami dan kami bersaksi akan itu. Proses penciptaan itu bermula dari 40 hari pertama kita dalam bentuk sperma. Ya kan, masuk ke rahim ibu. 40 hari kedua bentuknya sudah menjadi alaqah, segumpal darah. 40 hari ketiga, masa penggenapan dari 4 bulan kita berada di kandungan, itu 40 hari ketiganya adalah mudghah atau segumpal daging. Nah, setelah itu barulah terjadi perjanjian. Kemudian malaikat mengantarkan Anda dari surga masuk ke dalam rahim ibunda tercintanya Anda.
Lalu terjadilah sebuah perjanjian, alastu birabbikum, Anda menjawab, kita menjawab, semuanya qalu bala syahidna. Itu sebuah perjanjian, Allah nggak akan ingkar. Tapi yang suka ingkar kita. Nah, keingkaran kita inilah yang membuat kita merasa, tapi nggak sebenar-benarnya ya, merasa bahwa kita ini jauh dari Allah. Merasa kita tidak mendapatkan pertolongan Allah. Atau jangan-jangan masalah yang hari ini Anda rasakan itu ternyata pertolongan Allah untuk menyelamatkan dari permasalahan yang jauh lebih besar mungkin yang akan terjadi dalam kehidupan Anda. Jadi Allah berikan masalah untuk bisa kita belajar, oh ternyata kalau menghadapi masalah ini kayak gini. Oh masalah ini ternyata mendewasakan. Oh masalah ini ternyata mengajak kita agar naik kelas. Ya, jadi tidak semua hal buruk yang terjadi dalam hidup kita itu adalah murni keburukan. Karena baik menurut Anda belum tentu baik menurut Allah. Buruk menurut kita belum tentu juga buruk menurut Allah. Artinya apa? Kesimpulannya adalah semua yang terjadi pasti yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Dan jika menurut Allah sudah pasti terbaik juga untuk manusia. Ya. Kemudian sering digadang-gadang bahwa kita tidak jauh dan bahkan lebih dekat daripada urat leher kita. Ya. Itu Allah sendiri yang mengatakan, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Hablil warid. Ya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ini sebuah analogi, sebuah gambaran urat leher yang begitu dekat dengan kita. Itu ternyata Allah jauh lebih dekat. Bayangin saja, sedekat apa ya? Bahkan saking dekatnya dikiaskan, berjalan kalian menemuiku, mendatangiku, Allah berlari, aku berlari mendekati kalian. Merangkak kalian datang padaku, aku berjalan menemui kalian. Artinya apa? Allah itu begitu sayangnya, ingin mengungkapkan rasa sayangnya, rasa cintanya kepada manusia yang mungkin hari ini tidak dimengerti oleh kita. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi pembelajaran kita bersama dan menggali kesadaran kita bersama. Bersama itu artinya saya juga, bukan cuma Anda. Jadi posisinya nggak ngajarin, cuma sharing aja ya. Nah, ini nih poin penting yang mau saya sampaikan di video kali ini ya. Diriwayatkan oleh sahabat Iyad bin Umar. Dalam hadis qudsi itu dikatakan bahwa Allah mengatakan, inni khalaqtu ibadi hunafa'a faja'athum syayatin wajtalathum an dinihim wa harramat ma ahlaltu lahum. Sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif. Bahasa saya netral, lurus, bertauhid. Lalu kemudian faja'athum syayatin. Lalu datanglah setan-setan kepada mereka. Sebentar, saya perlu jelaskan. Di sini setan yang dimaksud adalah sifat atau predikat ya. Gini, yang Allah ciptakan tuh jin. Kemudian iblis itu adalah status yang terkalahkan maknanya. Syaitan itu adalah habitnya, penggoda. Kata kerjanya penggoda. Jadi penggoda ini artinya kitanya yang digoda saja gitu. Nah, kalimatnya adalah lalu datanglah setan-setan kepada mereka. Ya, setan menggoda melalui siapa? Jadi ekstrim yang saya sebut, setan ini menggoda manusia dalam bentuk prinsip yang masuk ke dalam pikiran, kemudian diolah oleh hati, akhirnya muncul menjadi sebuah keyakinan. Nah, mungkin yang digunakan, ditunggangi oleh syaitan ini ternyata adalah orang-orang terdekat kita yang menyampaikan informasi yang, maaf ya, dalam tanda kutip, seharusnya bukan itu keyakinan kita. Paham ya? Lalu datanglah setan-setan kepada mereka. Nah, lalu memalingkan mereka dari agama mereka dan mengharamkan atas mereka yang telah aku halalkan bagi mereka. Artinya, mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah. Ya kan? Di dalam Riyadhus Shalihin juga dikatakan bahwa Rasulullah itu mengatakan jangan sampai kita mengharamkan sesuatu yang sudah Allah halalkan. Artinya apa? Dunia ini halal loh. Halal loh. Dunia ini halal. Harta sekalipun itu halal. Yang haram itu cara berpikirnya kita. Kemudian kita menggunakan harta itu di jalan yang baik atau yang buruk. Nah itu bisa jadi kalau buruk ya haram. Gitu. Tapi kalau hartanya nggak ada. Harta itu, bisa nggak kita melihat harta itu dari sudut pandang yang baik? Ternyata adanya harta itu bermanfaat untuk kita. Nih, coba. Menjadi kajian kita bersama. Jadi nggak cuma ngaji itu membaca, tapi mengkaji itu menelaah ke dalam gitu ya.
Nah, jadi cara setan menggoda itu seperti apa? Prinsip. Kayak misalkan begini. Prinsipnya adalah si fulan itu jahat. Orang kaya itu jahat. Ternyata kalau kaya orang itu akan jahat. Orang kaya itu menindas. Orang kaya itu menindas. Orang kaya itu dolim. Seakan-akan harta juga harta ini kita jadikan dari statement tadi, dari kalimat tadi, hartalah yang menjadi atau menjadikan orang-orang itu menjadi jahat, dolim dan lain sebagainya. Padahal semestinya kalau harta itu datang kepada tangan orang yang benar, maka dia akan diolah dengan benar. Nah, saya mau berbaik sangka nih, Anda hari ini adalah orang-orang yang benar. Saya mau berbaik sangka sekali lagi ya, Anda adalah orang-orang yang benar. Anda layak untuk itu. Kalau Anda merasa nggak layak, ya sudah, berarti nggak masuk apa yang saya jelaskan. Pun saya juga nggak memaksa Anda untuk percaya apa yang saya sampaikan. Tapi beberapa hal tadi yang saya sebutkan semuanya bersumber dari agama kita, dari Allah. Nah, poinnya yang mau saya sampaikan di sini teman-teman, bahwa Allah tidak pernah ninggalin kita, tapi mungkin kita yang meninggalkan Allah. Saya selalu berikan sebuah analogi sederhana, CCTV yang ada di rumah saya itu. Nggak tahu kelihatan apa enggak itu. Yang itu. Nah, saya sadar adanya CCTV itu, berarti saya sadar saya bisa saja kapan saja dilihat oleh istri saya. Artinya, seakan-akan istri saya dekat. Tapi kalau saya tidak sadar dan tidak tahu menau bahwa di situ ada CCTV, saya mungkin akan bertingkah sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya. Karena saya menganggap bahwa CCTV itu tidak ada. Itu sama analoginya seperti gini ya. Dikatakan dalam bahasa hikmah itu ya, bahwa beribadahlah kita seakan-akan kita melihat Allah. Tapi kalau tidak bisa, percaya saja bahwa Allah melihat kita. Nah, kalau kita merasa dilihat Allah, ya sudah. Pasti kita akan berhati-hati, berpikir, berucap, dan merasakan sesuatu. Mengambil sebuah keputusan kita juga akan hati-hati. Karena apa? Kita merasa dipantau oleh Allah. Jadi sebenarnya kita ini sangat dekat dengan Allah. Jadi kalau dekat dengan Allah, hablil warid itu lebih daripada urat leher kita. Kalau kita sadar bahwa kita ternyata dipantau oleh Allah dan Allah melihat dengan jelas apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan, maka gunakan ketulusanmu untuk berdoa kepada Allah. Setidaknya satu hal sebelum saya tutup. Belajarlah untuk mengakui kalau diri kita punya salah ke Allah. Ya Allah, saya salah ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Ya Allah, saya sudah dolim terhadap diri sendiri dan itu memunculkan dosa baru kepadamu ya Allah. Ya Allah, maafkan saya. Ternyata saya tidak menjaga baik-baik amanah yang sudah Engkau berikan. Ini fisik, ini amanah, ini hati juga amanah, di mana kita harusnya menjaganya sebaik-baik mungkin. Ya Allah, saya banyak kesalahan ya Allah, saya belum benar mendidik istri ya Allah. Saya banyak kesalahan, saya belum benar mendidik anak. Ya Allah, saya banyak kesalahan, kadangkala saya memanfaatkan pergaulan saya. Ya Allah, saya banyak salah ya Allah. Saya bersalah pada si fulan, dan saya memohon ampun ya Allah. Coba belajar mengaku ke Allah. Dengan pengakuanmu itu, Anda akan melihat dunia spiritual itu begitu indah di dalamnya. Terima kasih teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ya bermanfaat. Itu mungkin terlalu tinggi harapan saya. Setidaknya Anda mau mendengarkan saja sudah terima kasih saya. Izin pamit dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.